So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Coba saya mau lihat tangannya yang sudah rindu datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya. Semuanya rindu menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan kekuatan kita untuk kita menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang sangat indah ini Tuhan. Sehingga kami dapat berkumpul bersama kembali Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, hati kami Tuhan sangat rindu untuk menyembah Engkau. Memuliakan nama-Mu, bahkan memuji Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami datang padamu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapa, kami datang. Bapakku datang. Kami menyembah-Mu di sini Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Kami nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Kami nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku. Mari semuanya bangkit berdiri. Haleluya.
semua menyembah-Mu di sini Tuhan. Dengan segenap hati Tuhan, kami merindukan hadirat-Mu. Ku percayakan ada bagiku, Bapa kami datang, Bapakku datang, amin, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Kami tidak takut Tuhan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Kami semua mengangkat tangan kepadamu Tuhan. Kami nyanyikan haleluya, sebab Kau Allah yang hebat. Engkau ajaib dan perkasa Tuhan. Amin. Perbuatanmu ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kami nyanyi haleluya. Haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari semuanya angkat tanganmu, katakan. Ku nyanyi haleluya. Amin, amin, amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Amin Tuhan. Perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh indah Engkau Tuhan. Ku nyanyi hanya Engkau yang layak disembah. Sungguh dahsyat Engkau Tuhan. Sungguh Kau hebat. Amin. Ajaib perkasa. Amin. Perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya. Haleluya. Engkau hebat. Engkau ajaib Tuhan. Ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Oh, haleluya. Kami semua menyembah-Mu dengan segenap rindu kami Tuhan. Menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Oh, Engkau ajaib, Engkau hebat, Engkau perkasa, Raja segala raja, Allah semesta alam. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan, tiada yang seperti
Dia adalah roh dan kebenaran. Oh, haleluya. Sikina bashandera la bakata kunina bashe. Ida bashandera la papa 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 ya namo. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang dapat memuaskan jiwa kami. Oh, sungguh indah Engkau Tuhan. Sungguh ajaib Engkau. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kejadian-Mu ajaib di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus kami bersuka cita Tuhan. Oleh karena Engkau beserta dengan kami Tuhan. Oleh karena kekuatan-Mu mengalir di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Setelah kami akan memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Jiwa kami memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya, kami percaya bahwa Tuhan kita, Yesus ajaib, segala perkara Dia dapat lakukan dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tetap sama, haleluya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, amin. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Semua yang angkat jempolmu. Yesus ajaib, amin. Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selama. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku dan bagimu. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, Yesus ajaib. Mari semuanya bangkit berdiri. Yesus ajaib, amin. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Mu Tuhan, tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Amin Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Amin. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku sampai bumi, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, sampai bumi
semakin meriah. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Kau ajaib Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya keajaiban terjadi Tuhan. Kesembuhan, pemulihan terjadi Tuhan. Yesus, Yesus, aku percaya. Aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidup. Yesus, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidup. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan yang percaya. Katakan lebih lagi. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam. Sekali lagi katakan, Yesus, aku percaya. 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 Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Semua angkat tanganmu, katakan. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Katakan lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Dengan sorak-sorai katakan haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Terima segala pujian, sorak-sorai. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Menerima segala Tuhan Yesus kehormatan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan. Bahwa saat kami menyembah Engkau. Mujizat pasti terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan. Saat hadirat-Mu mengalir di tempat ini. Saat hadirat-Mu mengalir di dalam kehidupan kami. Ada pemulihan. Ada mujizat demi mujizat terjadi. Amin saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan,
dengan imanmu. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, amin Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah mujizat pasti terjadi. Mari semuanya bangkit berdiri. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bang. Amin, kami percaya Tuhan, karena hanya Kau Tuhan. Amin. Yang selalu selama ku menyembah mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah mujizat pasti terjadi. Dengan segenap haleluya Tuhan. Kau yang Selalu ku andalkan, amin Tuhan. yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata Hanya pertolongan-Mu yang nyata dalam hidup kami Tuhan. yang selalu ku andalkan, Bukan kata orang lagi Tuhan, selalu ku tetapi kami merasakan Tuhan Yesus, penyertaan-Mu Tuhan. Kami merasakan mujizat-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Oh, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah mujizat pasti. Kami mengangkat tangan kami berserah padamu Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan, Kau yang selalu ku andalkan. Amin Tuhan. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain yang sanggup Tuhan. Oh haleluya, hanya Engkau Tuhan yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah mujizat pasti. Kami ingat Tuhan bahwa selama kami menyembah Tuhan, selama ku menyembah mujizat pasti terjadi. Haleluya,
percaya Tuhan, selama kami menyembah, mujizat itu terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mempunyai Allah yang besar, sanggup melakukan segala perkara, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami mau duduk diam Tuhan. Kami siapkan hati kami ya Bapa, untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, kiranya Engkau saja Tuhan Yesus yang memberkati hamba-Mu, yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Ambil alih hidupnya Tuhan, sehingga apa yang dia sampaikan Tuhan, semuanya hanya daripada-Mu saja Tuhan. Berikan dia kekuatan Tuhan, berikan dia Tuhan Yesus, oh haleluya, roh-Mu Tuhan, sehingga apa yang dia sampaikan Tuhan, semuanya hanya dari Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam. Salam. Saya sudah lama tidak melihat wajah-wajah seluruh jemaat. 1 bulan setengah saya tidak bisa bertatap muka dengan saudara-saudara. Tetapi pada hari ini, pada minggu ini, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saya. Sehingga saat ini saya bisa berdiri di hadapan Tuhan dengan satu kemenangan, satu mujizat yang Tuhan beri kepada saya. Sehingga pada saat ini saudara dan saya bisa melihat wajah saya, walaupun mungkin ada sedikit bobot saya agak turun ya, tidak masalah, yang penting tetap hidup. Amin. Haleluya. Sebab 3 hari yang lalu saya dapat informasi dari Medan, ya, dari Pemantang Siantar, bahwa teman saya, ya, teman sekolah saya, dan dia juga seorang pendeta, seorang ketua sinode, ya, cukup besar, GPDI, ya, yang berdomisili di Pemantang Siantar. Dia sudah mengakhiri hidupnya, ya, dan saya juga pernah ke sana selama 1 minggu lebih saya pelayanan di gereja beliau atau almarhum. Ya luar biasa pekerjaan Tuhan ada di Medan, khususnya di daerah Pemantang Siantar. Tetapi tugas mereka sudah berakhir. Bukan hanya 1, 2 saudara, 1 perempuan. Semua dari Medan ya, teman kami semuanya. Dan kalau saat ini saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian, bahkan juga kepada semua jemaat yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara online, saya percaya pastikan saudara juga harus beribadah dengan serius, harus bersyukur kalau saudara dan saya masih hidup oleh karena Tuhan yang limpah dengan mujizat itu. Karena itu pada saat ini kita akan membahas tentang tema bicara tentang mujizat masih terjadi, ya. Mujizat Tuhan masih terjadi, itu merupakan tema pada minggu ini yang kita akan baca bersama-sama di dalam kitab Kisah Rasul pasal 16. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau berbicara tentang mujizat itu bukan hanya terjadi di dalam perjanjian lama. Memang di dalam perjanjian lama ada kurang lebih sekitar 70 yang dicatat oleh Alkitab bicara tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Allah, ya. Sejak Allah menciptakan manusia di Taman Eden sampai pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, di mana Allah banyak sekali melakukan mujizat kepada umatnya, supaya umatnya sungguh-sungguh bahwa umat Tuhan itu mempunyai Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi Allah yang dipercayai oleh bangsa Israel, oleh saudara dan saya, bukan hanya Juru Selamat, tetapi dia juga adalah sumber mujizat. Amin. Dia adalah sumber mujizat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata mujizat di dalam bahasa aslinya dikatakan bahwa tepasteras. Tepasteras itu artinya sesuatu hal yang ajaib, ya. Itu sebuah mujizat, ya. Jadi sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan adalah sesuatu yang
di luar kemampuan, di luar yang bisa dikerjakan oleh umat manusia. Contohnya pada waktu Allah mengadakan mujizat, bagaimana laut Kolsom, laut Teberau itu bisa dibelah, ya, dibelah, ya, oleh kekuatan kekuasaan Allah, sehingga terjadilah sebuah mujizat. Sehingga bangsa Israel bisa menyeberang ke padang gurun menuju ke negeri perjanjian yang limpah dengan susu dan madu. Ini salah satu contoh. Dan sekarang kita lihat di dalam perjanjian baru, ya, di dalam 4 kitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu paling sedikit Tuhan Yesus melakukan mujizat 30 kali. Ya. Itu yang dicatat oleh 4 Injil. Lain lagi yang dicatat oleh Kisah Rasul, suratan Paulus kepada gereja-gereja yang dirintis. Di situ juga banyak Allah mengadakan mujizat kepada umatnya melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan. Dan saya percaya bahwa mujizat itu tidak hanya berlaku di zaman Alkitab, tetapi mujizat itu juga berlaku di zaman saudara dan saya yang hadir saat ini. Di mana saudara juga duduk di rumah masing-masing. Saudara ingin mengalami mujizat? Angkat tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Nah, mujizat masih terjadi. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 16. Ayatnya yang ke-24 sampai 34. Di situ berbicara tentang mujizat terjadi yang dialami oleh seorang rasul dengan teman sepelayanan yang bernama Silas. Ya, disitulah Paulus dan Silas itu pada waktu dia pelayanan misinya yang kedua, penginjilannya yang keduanya, Paulus melayani di kota Filipi. Dan di Filipi dia berlawanan dengan tukang-tukang sihir, ahli nujum. Sehingga orang-orang yang dikatakan tukang santet itu tidak mampu menyantet Paulus dan Silas. Bahkan tukang sihir ini justru berpaling, bertobat sama Tuhan. Oleh karena kuasa Tuhan. Dan akibatnya di mana Paulus dan Silas ini akhirnya oleh penguasa setempat dia dicebloskan ke dalam penjara yang paling dalam. Ya, setelah dia diseret, ya, diseret di jalanan begitu ya, jadi tontonan, bajunya semuanya dilepas, mungkin hanya tersisa hanya bagian dalamnya. Dia diseret sepanjang jalan. Sesudah itu mereka berdua dicebloskan ke dalam penjara. Setelah di dalam penjara mereka dibelenggu, dipasung, ya, diikat. Sehingga tidak ada harapan kedua hamba Tuhan ini bisa keluar, bisa bebas, bisa juga selamat karena sudah di penjara. Tetapi apa yang dilakukan oleh dua hamba Tuhan ini? Meskipun mereka berdua dalam keadaan babak belur, dalam penderitaan yang sangat berat. Mereka sudah dibelenggu, mereka sudah dimasukkan ke tempat yang paling dalam. Bagaimana respon kedua hamba Tuhan? Apakah mereka berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau tidak bela aku? Tuhan, kenapa Engkau tidak bebaskan aku? Bukankah aku pergi ke Filipi untuk memberitakan Injil? Bukankah aku melayani pekerjaan-Mu yang kudus? Mengapa aku harus mengalami penderitaan seberat ini? Mengapa aku harus dipenjara? Mengapa aku harus disiksa? Oh, rasanya di mana keadilan-Mu Tuhan? Di mana pembelaan-Mu Tuhan? Di mana kekuasaan-Mu Tuhan? Di mana kedaulatan-Mu Tuhan? Kok aku harus mengalami seperti ini? Saudara-saudara, kadang-kadang kita juga seringkali bertanya sama Tuhan. Aku sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan. Aku sungguh-sungguh setia ikut Tuhan. Aku sudah sungguh-sungguh taat kepada firman-Mu. Aku sungguh-sungguh sudah menyenangkan Tuhan.
Tetapi kenapa cobaan datang kepadaku? Kenapa masalah datang kepadaku? Kenapa kesulitan datang kepadaku? Kenapa kekurangan datang di dalam hidupku? Kenapa sakit penyakit aku alami? Kenapa kematian anak yang kukasihi harus pergi sebegitu cepat? Kenapa suamiku yang kusayangi kok begitu tega harus meninggalkan aku dengan anak-anak? Kadang-kadang kalau kita mengalami masalah yang berat, seringkali kita bertanya, mengapa Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari daripada kita bertanya mengapa, lebih baik mari kita akan meresponi setiap masalah hidup, setiap kesulitan hidup dengan positif. Sebab kalau saudara hanya bertanya mengapa dan mengapa, itu tidak akan ada mujizat dalam hidupmu. Itu akan menambah kesedihan. Itu hanya menambah kekecewaan. Itu hanya menambah keputusasaan. Tetapi kalau saudara menyikapi dengan pikiran yang positif, dengan sikap yang positif, saya percaya Tuhan akan bekerja di tengah-tengah masalahmu. Amin. Saudara akan lakukan saudara akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Nah, karena itu bagaimana supaya kita akan mengalami mujizat dalam hidupmu dan hidup saya? Pertama kita harus bahwa mujizat lahir dari pujian. Saudara jangan menganggap enteng, menganggap remeh, menganggap sepele kalau saudara memuji. Memuji itu artinya kita memberikan sanjungan, hormat kepada Sang Pencipta, Yang Maha Kuasa, yang punya mujizat. Itu sebabnya bahwa memuji Tuhan itu bukan sekedar hanya pelengkap ibadah. Memuji Tuhan itu bukan hanya sekedar sebuah hobi dalam hidupmu. Pada saat saya melayani di Pemantang Siantar, di gerejanya Bapak Pendeta Dr. Sahat Martua Tampo Bolon. Saudara, saya kagum orang-orang Batak itu, orang Sumatera tuh. Waduh, luar biasa. Karena kami tinggal di kampus, mahasiswa-mahasiswa itu jam 3:30. Mereka sudah berdoa. Mereka sudah menyanyi dengan suara yang begitu gemuruh. Rasanya hadirat Allah tuh membuat saya ini gemetar, saudara. Dari pujian-pujian mereka di asrama atau di aula itu. Waduh, luar biasa, saudara. Memang kita bersyukur kepada saudara-saudara seiman yang berasal dari Oras, dikasih karunia, talenta, punya suara yang hebat memang. Yang di sini pada saat ini banyak saudara-saudara kita yang dari Oras. Selamat datang saudara-saudara Oras, mahasiswa Poltek, tetap semangat beribadah kepada Tuhan. Amin. Bahwa engkau punya karunia, suara yang keras, kuat. Tetapi tidak hanya sekedar sebuah hobi. Tetapi gunakanlah suaramu untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab pada saat engkau memuji Tuhan, disitulah Allah hadir di tengah-tengah hidupmu. Karena Mazmur berkata, 22 ayat 4, padahal Allah yang kudus itu bertahta, bersemayam di tengah-tengah pujian umatnya. Jadi pada saat saudara memuji Tuhan, seperti saat ini, saudara sehati, seiman, seroh, sekeyakinan pada saat kita memuji bersama-sama. Entah suaramu keras, entah suaramu tidak terlalu keras, entah saudara suaramu palas atau baik. Yang terpenting kau memuji Tuhan dengan iman, percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah pujianmu dan pujian kita. Kalau Allah hadir, saya pastikan ada sebuah mujizat terjadi. Itu yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Pada waktu mereka dibelenggu, diikat, kedua kakinya dipasung. Tengah malam mereka tidak menangis. Mereka tidak menyesal, mereka tidak kecewa, mereka harus mengalami penderitaan sebegitu berat. Tapi dua hamba Tuhan ini, mereka memuji Tuhan sambil berdoa. Memuji Tuhan sambil berdoa. Nah itu kunci pertama
untuk mengalami sebuah mukjizat. Saudara harus banyak memuji Tuhan hari-hari ini. Amin. Dunia sekarang ini penuh ketakutan, saudara. Di mana-mana semuanya orang takut. Orang miskin juga takut. Karena tidak bisa bekerja dengan maksimal. Orang kaya juga takut. Karena perusahaannya mereka tidak bisa jalan dengan maksimal. Mau pergi keluar takut. Mau makan takut. Mau ngelencer keluar kota, keluar pulau, keluar negeri juga takut. Jadi hari-hari ini dunia sedang dilanda bukan hanya COVID corona, tetapi yang melanda seluruh umat manusia di dunia ini adalah roh ketakutan dan kecemasan. Nah, kalau anak Tuhan tidak menggunakan senjata yang namanya pujian dan doa kepada Tuhan, maka engkau juga akan dilibas dengan ketakutan yang sedang menguasai dunia. Tetapi saya percaya, pastikan kalau engkau pakai senjata yang Tuhan beri lewat firman, engkau akan gunakan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan. Di situ Tuhan hadir. Nah, kalau Yesus hadir dalam hidupmu, di situ ada kekuatan, ada sukacita, ada kemenangan, ada pengharapan, ada perlindungan, ada kekuatan baru, ada berkat, ada mujizat, bahkan ada segala-galanya. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bukan hanya itu. Kalau saudara mengalami mujizat terjadi, memuji, berdoa. Yang kedua, kita lihat mujizat memberi peluang kesaksian. Setelah mereka memuji Tuhan, terjadi saudara. Sebuah mujizat itu semua pintu-pintu penjara di Filipi itu, yang banyak sekali tawanan-tawanan yang sedang dimasukkan ke dalam penjara di kota Filipi itu. Semua itu terbuka, saudara. Terbuka semua. Pintu-pintu terbuka. Termasuk belenggu pasung yang memasung Paulus dan Silas itu terlepas semuanya. Oleh karena kuasa pujian dan doa. Jadi saya kasih tahu, saat ini engkau sedang dibelenggu oleh apa? Saat ini engkau mungkin dibelenggu oleh kemiskinan. Saat ini engkau dibelenggu oleh kesepian. Saat ini engkau dibelenggu oleh sakit penyakit. Saat ini engkau dibelenggu dengan dosa. Saat ini engkau dibelenggu dengan ketakutan. Saat ini engkau dibelenggu dengan kegagalan. Atau saat ini engkau sedang dibelenggu dengan kekecewaan dan keputusasaan. Ayo, jangan melihat masalahmu sebesar apapun. Ayo memuji Tuhan. Ayo sembah Tuhan. Sebab di dalam Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh, ada sebuah mujizat. Sebelum saya masuk ke yang kedua, saudara, saya punya ponaan. Ponaan saya itu laki, ya, umurnya sudah 51 tahun. Dia menikah beberapa puluh tahun. Ya, namanya orang menikah pasti kepingin punya buah nikah, yaitu keturunan. Tetapi dari tahun ke tahun tidak ada tanda-tanda bahwa sang istri itu hamil atau melahirkan. Dia nunggu cukup lama, tapi tidak putus asa. Yang lebih parah lagi, si istri ini kena sakit lupus, saudara. Nah, menurut kedokteran, orang yang sakit lupus, seorang wanita yang sakit lupus itu sulit punya anak. Dan apabila bisa hamil, itu risikonya cukup tinggi, ya. Karena bayinya itu tidak akan normal begitu ya, tidak normal. Nah, si istri dari ponakan saya yang 51 tahun ini, dia punya sakit lupus, saudara, sakit lupus.
Tapi dia tidak pernah putus asa. Dia tidak pernah tidak pernah kecewa, dia tidak pernah bimbang, dia tidak pernah ragu bahwa suatu saat pasti saya akan melahirkan anak. Walaupun cukup lama. Dan hari Rabu yang lalu, istri keponakan saya itu melahirkan dengan proses sesar, dengan normal, sehat anaknya. Berapa baru melahirkan? Anak itu 14 tahun, saudara. 14 tahun menikah baru punya anak. Itu penantian yang cukup lama. Biasanya orang yang lama tidak dijawab doa-doanya sudah mulai bimbang. Benarkah Tuhan Maha Kuasa? Benarkah Tuhan itu ajaib? Benarkah Tuhan itu bisa dengar doaku? Benarkah Tuhan itu bela aku? Dan lain-lain. Itulah yang sering kali keluar dari mulut kita. Kadang-kadang kalau masalah datang tidak cepat teratasi, kita juga bertanya kepada Tuhan. Tetapi saya yakin firman Allah itu iya dan amin. Jadi kalau saudara mengalami masalah, tetap berdoa, tetap memuji Tuhan, tetap berharap. Saya yakin dan percaya mujizat masih ada. Tepuk tangan, haleluya. Nah saudaraku, masih mujizat memberi peluang kesaksian. Ya, ayatnya yang ke-31, 32. Jadi setelah dia melihat pintu ke penjara itu terbuka. Jadi seluruh tawanan, semua tawanan itu akan lari saudara, termasuk kepala penjara. Kepala penjaranya juga mau bunuh diri. Karena melihat situasi ini sudah kalang kabut. Sebagai kepala dia harus bertanggung jawab kepada pemerintah Romawi. Nah, kalau sampai tawanannya itu lari semuanya, berarti dia harus menanggung risiko dia akan dibunuh. Itu sebabnya dia mau bunuh diri sebelum dia dibunuh oleh pemerintah Romawi. Nah, tetapi puji Tuhan, Paulus ada di situ. Silas ada di situ. Pada saat kepala penjara ini mau nusuk tubuhnya dengan pedangnya, tapi Paulus katakan jangan apa-apakan. Aku ada di sini. Kau tidak usah bunuh diri. Aku tidak lari. Aku ada di sini. Akhirnya saudara, apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus saat itu dia boleh bersaksi. Dia boleh menginjil kepala penjara ini. Ya, dan mereka berkata, apa yang harus kuperbuat supaya aku selamat? Kau harus percaya kepada Yesus Tuhan. Maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, peluang kesaksian terjadi. Kesaksian terjadi. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Paulus bersaksi kepada kepala penjara yang memenjarakan dia. Setelah dia mendengar kesaksian Paulus, setelah dia mendengar berita tentang nama Yesus yang bisa menyelamatkan, bisa mengampuni, bisa menebus dosa, bisa memberikan masa depan yang penuh harapan, maka kepala penjara dan seisi keluarganya percaya Tuhan malam itu. Ya, bukan hanya percaya, dikatakan malam itu juga kepala penjara dan keluarganya semua minta dibaptis air. Ya, diminta dibaptis air. Dan ini kesempatan bagi Paulus. Ya, inilah jalan Tuhan. Kadang-kadang jalan Tuhan itu berbeda dengan jalan manusia. Ternyata penderitaannya Paulus, kesengsaraannya Paulus tidak sebanding dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Paulus lewat kesaksiannya. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, kalau engkau sungguh-sungguh hidup, percaya kepada Tuhan, memuji Tuhan, yakini bahwa Tuhan turut bekerja, maka disitulah ada mujizat terjadi. Amin. Jadi seluruh keluarganya malam itu diselamatkan. Jadi bukan hanya satu tetapi seisi rumah. Berarti berjuta-juta para malaikat yang ada di sorga berpesta pora di sorga. Karena ada banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau engkau dikasih kesempatan untuk menjadi saksi, lakukanlah kesaksianmu.
Ceritakan apa yang menjadi pengalamanmu kepada orang lain. Supaya orang lain juga percaya Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, sebenarnya saya ini sudah tidak ada di dunia. 1,5 bulan yang lalu. Saya sudah tidak bisa. Karena dokter mengatakan setelah hasilnya rongsen mengatakan dokter, seluruh paru-paru Bapak Rudi ini semuanya sudah putih. Jadi harapan untuk hidup itu sudah sangat-sangat kecil. Nah, pada waktu kami mau dirujuk ke Surabaya, dokter tidak memberikan rekomendasi, tidak mau memberikan surat pengantar. Karena apa? Alasannya yang pertama, kondisi Pak Rudi ini dalam keadaan sudah kritis. Yang kedua, jarak Banyuwangi menuju Surabaya itu cukup jauh. Jadi mereka pikir tidak akan tidak nutut sampai ke Surabaya. Jadi satu-satunya alternatif yang harus cepat ya diatasi, harus isolasi ke rumah sakit daerah. Saudara, tapi masuk ke sana itu tidak gampang. Karena ruangan isolasi itu penuh pasien. Jadi ada satu tempat, tapi itu masih belum keluar pasiennya, harus menunggu. Jadi saya harus nunggu beberapa jam dipindah ke ruangan transit gitu. Dalam kondisi napas saya rasanya sudah tidak bisa napas lagi. Walaupun sudah dibantu dengan oksigen, rasanya mau napas sudah cekat gitu. Dan waktu kami dibawa ke ruangan isolasi, di situ ada satu anak Tuhan keluar dari ruangan situ dalam wujud jenazah yang akan dikubur. Saudara tahu bahwa orang yang meninggal itu adalah kakak daripada Nyonya Misak Antoyo, Bapak Aven. Saudara mungkin tahu, dia seorang pengusaha seleb terkenal di Banyuwangi. Jadi kami masuk, dia keluar mau dikubur, saudara. Istrinya ada di Surabaya, keluarganya di Surabaya semuanya. Nah saudara, batin saya, apakah aku juga harus mengalami seperti itu? Saya sudah masuk ke dalam ruangan isolasi. Baru malam pertama, ada pasien yang gandengan dengan saya. Malam itu mengembuskan napas yang terakhir. Dan malam itu saya harus tidur bersebelahan dengan seorang mayat semalam-malaman, saudara. Untungnya bukan seorang Rudi yang penakut. Kalau penakut saya tidak tahu, mungkin saat itu juga saya ngedrop, bisa out juga ya. Semalaman. Besoknya, malam kedua, ada seorang bapak sebelah juga, out juga, meninggal juga. Ketiga, ada seorang bapak yang semalam-malaman teriak sepanjang malam. Sehingga semua pasien-pasien tidak bisa tersirat. Kesirat karena suara si bapak ini. Tapi jam 6 pagi, bapak ini juga mati. Dan yang ketiga, hari ketiga, jam 4 pagi saya mendapat penglihatan sebuah bunga. Bunga itu besar, warnanya putih seperti bentuknya, seperti tongkol pisang. Berdiri di depan mata saya. Dalam batin manusia, wah berarti giliran aku juga akan dipanggil. Itu jam 4. Saya hanya berdoa, Tuhan, apa aku juga harus nyusul mereka-mereka yang sudah mendahului kami. Tapi kalau memang belum waktunya, Tuhan akan pertahankanlah hidupku, Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi jam 6 pagi, bukan saya yang meninggal. Yang di depan mata saya seberang sana itu. Seorang ibu yang usianya 39 tahun, dia juga meninggal. Ada 4. Saya ditemani 4 mayat selama 4 hari. Secara manusia tidak bisa. Karena kondisi saya sebegitu sudah drop. Napasnya sudah berat rasanya.
Tetapi hanya saya katakan, aku tidak punya apa-apa Tuhan, modalku hanya suaraku. Yang kunaikkan kepada Engkau dengan doa dan ucapan syukur. Itu yang ku bisa lakukan di saat-saat seperti ini. Kalau Tuhan izinkan aku masih dikasih hidup, aku harus bersaksi kepada jemaat. Aku juga harus bersaksi kepada orang lain. Bahwa di dalam Yesus masih ada mujizat. Mujizat kesembuhan. Mujizat-mujizat yang lain. Karena Allah saudara dan saya adalah Allah sumber mujizat. Amin. Saudara tidak setakut apapun yang terjadi. Dengan mujizat ini kita bisa bersaksi kepada orang lain. Paulus dibebaskan di dalam penjara. Dengan dibebaskan dia tidak lari. Melarikan diri keluar dari penjara, tidak. Justru inilah kesempatan emas bagi Paulus untuk berhadapan dengan orang yang memenjarakan dirinya untuk bersaksi, memenangkan jiwanya dan kenyataannya kesaksian mereka, kesaksian Paulus dan Silas, diurapi oleh Roh Kudus dan keluarga ini menjadi orang percaya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Karena itu saudara, adik-adik yang masih kuliah di kampus, saudara ditempatkan di kampus bukan hanya sekedar mencari ilmu untuk masa depanmu, tetapi engkau juga harus menjadi garam dan terang, jadi saksi kepada orang lain. Amin. Ajaklah teman-temanmu yang belum percaya Yesus, ya. Teman-temanmu yang dari Medan yang masih belum mau ikut Tuhan ke gereja, doakan, ajak mereka setiap minggu. Saya percaya apa yang kau lakukan itu ada upah yang besar di sorga. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, mujizat mendatangkan sukacita keselamatan. Jadi setelah kepala penjara ini dibaptis malam itu, akhirnya Paulus diundang ke rumahnya untuk makan pesta ucapan syukur. Karena diselamatkan, bukan ucapan syukur karena masalah yang lain, karena diselamatkan. Mengucap syukur, akhirnya Paulus dan Silas ini dilayani, dijamu, dihormati, dikasih makan, dikasih apa yang mereka mau, ya, dilayani sebaik mungkin, ya, seramah mungkin. Apa yang mereka miliki beri kepada hamba Tuhan ini. Rasa syukur. Yang seharusnya kepala penjara waktu itu dia mati bunuh diri. Tetapi karena ada Paulus yang bisa menangguhkan kematian kepala penjara. Bukan hanya tidak mati tetapi bisa selamat. Sehingga di rumahnya mereka bikin pesta pora. Ucapan syukur bersama-sama dengan keluarga Paulus. Dengan Paulus dan Silas. Dan itulah wujud orang Kristen. Kalau sudah ditolong oleh Tuhan, kalau sudah mengalami banyak mujizat, sudah diberkati oleh Tuhan, jangan lupa senantiasa mengucap syukur. Ya, saudara mau buka usaha baru, mau punya pacar baru, tunangan, mau menikah, ya, mau bisnis yang baru, undanglah hamba-hamba Tuhan, doakan, mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi selama saya ada di rumah sakit, saudara, selama ada di rumah sakit, saya walaupun sakit, saya tetap melayani, saudara. Ada anak Tuhan mau pindah rumah di Bandung, saudara. Minta doa dan pengurapan di Bandung. Oke, siapkan minyak urapan. Kita doa lewat video call. Akhirnya saya doa lewat video call. Walaupun suara saya ini sedikit karena masih belum kuat betul. Suaranya patah-patah katanya ya. Ya, tapi tidak masalah. Tuhan yang lebih tahu dan mengerti. Saya doakan. Orang anak Tuhan yang pindah rumah di Bandung. Ada anak Tuhan yang ulang tahun. Ulang tahun juga minta didoakan. Oke, ya, di Surabaya. Ada minta didoakan, suruh tumpangi tangan, kita doakan. Anaknya yang anak tunggalan juga ulang tahun, minta didoakan, ya. Ada dari Banyuwangi juga mau buka toko, mau
mau buka usaha yang baru, minta didoakan. Oke, kita doakan, kita layani. Dan itu satu sukacita. Sebagai hamba Tuhan, kalau ada anak Tuhan buka usaha, itu rasanya saya ikut senang begitu ya. Kalau ada jemaat yang kedukaan, kematian, sebagai hamba Tuhan juga saya ikut sedih, saya ikut berduka. Nah, Paulus diundang bersukacita di rumah kepala penjara. Rasa syukur, rasa terima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah melakukan mukjizat di dalam kehidupan kepala penjara. Bahkan bukan hanya kepala penjara yang diselamatkan, tetapi Paulus dan Silas dibebaskan dari penjara secara tanpa dipenjara lagi. Sehingga Paulus bisa melanjutkan pelayanannya ke kota Tesalonika. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mukjizat masih ada. Saudara percaya bahwa mukjizat masih ada? Mukjizat keuangan? Mukjizat apa? Mukjizat yang lain-lain? PCS? Mungkin di PHK? Mungkin aku punya EQ kok kurang pintar gitu. Rasanya selalu tertinggal kalau di kuliah. Minta sama Tuhan. Tuhan adalah sumber segala hikmat. Ya. Yang belum atau mungkin masalah-masalah pribadi. Seberat apapun, sesulit apa, percayalah di dalam Tuhan mukjizat itu tetap terjadi. Haleluya. Puji Tuhan. Jemaat yang memahami bahwa segala yang baik maupun yang buruk terjadi atas seizin Tuhan. Jadi saya harus mengalami selama 1 bulan lebih tinggal sendirian di ruangan isolasi. Setelah di Banyuwangi, diisolasi ke Adi Usada, Surabaya. Tidak ada orang diizinkan membesuk. Ada banyak teman pendeta, anak Tuhan ingin membesuk saya. Bilang tidak bisa. Karena peraturan orang yang masuk di bagian isolasi tidak boleh dikunjungi oleh siapapun. Termasuk keluarga intinya tidak boleh. Kecuali hanya dokternya. Dan itu juru rawatnya yang melayani kami. Jadi selama 1,5 bulan, aduh susah sendirian. Mau kemana, mau buka pintu tidak boleh. Mau buka pintu kamar tidak boleh saudara. Harus di dalam kamar. Siang malam saudara. Apa yang saya lakukan? Ya bisanya hanya doa dan mengucap syukur sama Tuhan. Jadi kalau saudara mengalami masalah-masalah pribadi, tidak ada jalan lain. Engkau harus doa, memuji Tuhan dan mengucap syukur. Haleluya. Bahwa apapun yang terjadi, baik yang buruk maupun yang baik, itu semuanya seizin Tuhan. Tidak ada perkara yang terjadi karena kebetulan. Seujung rambut tidak akan pernah gugur tanpa seizin Allah. Amin. Puji Tuhan, imani, percayai. Mungkin kau berkata, aduh kenapa itu bisa terjadi? Kenapa harus aku alami seperti itu? Atau mungkin kau berkata, seumur hidupku, aku belum pernah mengalami pengalaman sepahit ini. Aku belum pernah mengalami pengalaman seberat ini. Kenapa harus terjadi? Kalau memang Tuhan izinkan, itulah sebuah proses hidup kita. Supaya melihat mujizat. Supaya melihat, oh Yesus itu Allah yang tidak pernah meninggalkan aku sedetik pun. Jemaat harus menyadari bahwa Tuhan mampu mengubah keadaan. Mampu mengubah keadaan buruk menjadi kebaikan bagi umatnya. Keadaan-keadaan yang paling buruk dalam hidupmu, kalau engkau tetap mempercayakan Yesus sebagai Tuhan, itu Tuhan akan sanggup mengubah keadaan yang paling buruk menjadi sebuah kebaikan dalam hidup kita. Amin. Siapa nyangka Yusuf mengalami penderitaan selama 13 tahun. Dicaci maki, dihina, tidak dihargai, dijual, dipenjara. Begitu beratnya.
Tapi dia tidak ngerti bahwa di balik penderitaannya ada sebuah berkat Tuhan yang menyamar bahwa dia harus menjadi seorang Perdana Menteri di negeri asing. Jemaat meyakini bahwa melalui respon yang benar dan menghadapi pergumulan, mujizat Tuhan masih terjadi hingga saat ini. Responi dengan benar, karena respon itu menentukan sikap kita. Haleluya, semangatlah di dalam Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dimanapun kau tinggal dan berada, saya percaya seberat apapun masalahmu, kalau kau meresponi dengan positif, kita akan melihat mujizat masih terjadi. Amin. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu ketika ku berdoa mujizat, ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Sebab Dia ajaib, Mujizat-Mu nyata, ajaib, di dalam hidup ajaib. saya Tuhan. Haleluya. Siara lana namaze, siara taka pa 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 pa. Siara taka pa 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 pa. Haleluya. Cikia pa 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 pa. Ora taka pa 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 sikia pa pa. Ora taka pa pa sikia pa pa. Ora taka pa pa sikia pa pa. Ora taka pa pa pa. Ora taka pa pa sikia pa pa. Mari angkat tanganmu. Apapun masalahmu,
Apa yang sedang membelenggu hidupmu? Kau dibelenggu dengan ketakutan, dibelenggu dengan kemiskinan, dibelenggu dengan keputusasaan, dibelenggu dengan kekhawatiran, dibelenggu dengan masalah-masalah. Mungkin secara logika tidak mungkin, mustahil. Tapi percayalah bahwa Allah ada di tengah-tengah kita. Ada di antara umatmu yang sedang mengikuti ibadah online. Di mana engkau berada, di mana engkau duduk bersama keluargamu. Angkat tanganmu juga di rumah masing-masing. Ada Allah yang maha kuasa, Allah yang maha adil. Di dalam nama Yesus, biarlah pada saat ini, dimanapun umatmu berada, umatmu yang datang ibadah di gerejamu, engkau tahu dan mengerti pergumulan mereka. Bahwa mujizat di dalam kau masih ada. Bahkan terus ada selama kami masih hidup. Mujizat pasti terjadi. Karena itu di dalam nama Yesus, berkatilah setiap umatmu yang sudah mendengar. Berkatilah mereka pulang dengan sukacita, pulang dengan semangat baru, pulang dengan pengharapan yang baru, pulang dengan iman yang semakin mengasihi engkau. Sehingga mereka tidak akan pernah menyerah. Walaupun tantangan, kesulitan, menghempit, menekan, membuat kami menjerit. Tetapi masalah tidak membuat kami jauh dari engkau. Justru semakin mendekat kepada engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur bagi namamu. Roh Kudus meteraikan firman-Mu. Dan kami percaya firman tidak akan kembali dengan hampa. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar lagi umat-Mu dan anak-anak-Mu yang ada di rumah akan akhiri ibadah. Mari seluruh jemaat, angkatlah kedua tanganmu. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kami kembali ke rumah masing-masing, kami mau menabur apa yang Engkau sudah beri kepada kami. Rasa syukur dan terima kasih kepada Engkau yang sudah memberi apa yang kami miliki. Kami kembalikan kepadamu rasa syukur dan terima kasih. Sesudah kami memberi persembahan kepada Engkau, kami akan kembali ke rumah masing-masing. Sertai lindungi perjalanan mereka. Yang sekolah, yang kerja, yang berumah tangga, yang kuliah. Tuhan berkati. Keluarga mereka masing-masing berkati. Keluar masuk mereka berkati. Lindungi, jaga. Kalau ada yang sakit kau sembuhkan. Kalau ada yang susah kau hiburkan. Kalau ada yang berduka kau hibur keluarga mereka. Sehingga mereka tetap setia mengikut Engkau sampai berjumpa dengan Engkau di surga. Sebab itu seluruh jemaat yang dikasihi dan diberkati, pulanglah Engkau dengan membawa berkat, rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Tuhan kami, serta persekutuan, penghiburan oleh Roh Kudus kiranya turun atas umat-Mu mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.